Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa ya. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita mulai. Hari ini kita akan belajar materi tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6 kelas 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Dan siswa dapat menyusun informasi perubahan wujud benda dengan tepat. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian, titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitar kita merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri. Nah, suatu hari anak-anak, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, pertama-tama kita buat garis waktu terlebih dahulu. Karena hujan turun mulai pukul 7:15, maka kita meletakkan waktu 7:15 ini berada di depan. Kemudian angka berikutnya adalah pukul 8. Kita ambil waktu yang tepat ya. Lalu pukul 9 dan hujan berhenti pukul 9:10. Lalu kita hitung jarak antara pukul 7.15 hingga pukul 8. Setelah dihitung ternyata ada 45 menit. Lalu kita hitung kembali pukul 8 hingga pukul 9. Lama waktu adalah 1 jam dan pukul 9 hingga pukul 9:10 adalah 10 menit. Lalu kita jumlahkan semua waktu tersebut anak-anak. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi, hujan turun selama 1 jam 55 menit. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, kita tulis lebih dahulu waktu Udin berangkat, yaitu pukul 6:25 menit. Lalu perjalanan, maka kita tuliskan di atas sini ya, 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Caranya adalah dengan menjumlahkan waktu berangkat dengan lama perjalanan. Waktu berangkat adalah pukul 6:25 menit ditambah 30 menit. Karena lama waktu menunjukkan hanya menit saja, maka kita letakkan di bagian belakang. Sedangkan bagian depan merupakan angka yang menunjukkan jam. Kita jumlahkan. Menit dijumlahkan dengan menit, lalu jam dijumlahkan dengan jam. Maka hasilnya adalah 6:55 menit.
Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:55. Nah, coba anak-anak selesaikan soal berikut. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, di sini ada kata kunci ya, setelah. Setelah itu berarti kita menjumlahkan waktu atau pukul 8 ini dengan 2 jam. 8 ditambah 2 jam. Karena menunjukkan jam, maka kita letakkan angka tersebut di bagian depan. Kita jumlahkan 8 tambah 2 hasilnya 10. Jadi 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Berikutnya 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul. Nah, karena kata kuncinya sebelum, maka kita kurangkan pukul 6:20 dengan 4 jam. 6:20 dikurangi 4 jam. Kita letakkan angka 4 ini di bagian depan ya, di jam ya. Kalau di belakang ini menit, menunjukkan menit. Kita kurangkan, maka hasilnya adalah pukul 2:20 menit. Jadi 4 jam sebelum pukul 6:20 adalah pukul 2:20 menit. Nah, anak-anak, kita telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Nah, coba rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasannya adalah air laut menguap yang tersisa butir garam. Kemudian peristiwa membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Penjelasan perubahan wujud adalah es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Peristiwa embun pagi, jenis perubahan wujud yang terjadi adalah mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Pada peristiwa membuat gulali, jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Adonan gulali memadat setelah dingin. Kemudian saat peristiwa terjadinya hujan, jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah, anak-anak, kalau kamu berada di dekat Udin saat itu, apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Ya, benar. Menolong Udin untuk berdiri dan mengumpulkan bukunya yang berserakan. Berikutnya, simak cerita berikut. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk juga membantu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan lingkungan tempat tinggalmu? Apakah setiap orang di lingkungan tempat tinggalmu menunjukkan sikap bersatu? Coba berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Rukun dengan tetangga. Apakah menunjukkan sikap saling bersatu? Ya, benar. Saling menyapa jika bertemu tetangga. Menunjukkan sikap saling bersatu. Menolong tetangga yang sedang kesulitan. Menunjukkan sikap saling bersatu. Menjenguk tetangga yang sakit. Menunjukkan sikap saling bersatu. Membunyikan musik dengan volume keras. Bukan merupakan sikap saling bersatu ya.
lalu berbagi makanan dengan tetangga, menunjukkan sikap saling bersatu. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja, itu tidak menunjukkan sikap saling bersatu. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini ya. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan.